Salam sejahtera saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Katekese liturgi pada kali ini akan membahas serba-serbi ritus perarakan persembahan. Menurut posisinya, ritus perarakan persembahan ini mengawali liturgi Ekaristi. Ritus ini terletak setelah doa umat, kemudian disusul dengan penghunjukan persembahan. Untuk mendapatkan bayangan yang lebih baik, mari kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ya, saudara-saudari, yang barusan adalah cuplikan perarakan persembahan pada misa penutupan Pekan Misi Nasional keempat. Ritus inilah yang akan kita kupas lebih dalam di kesempatan kali ini. Menurut sejarahnya, ritus perarakan persembahan ini sudah dilaksanakan sejak abad kedua atau ketiga menurut kesaksian Santo Justinus Martir dan Hippolytus. Saat itu sudah menjadi kebiasaan bagi umat untuk mempersembahkan roti, air, dan anggur kepada pemimpin perayaan Ekaristi. Hanya persembahan ini masih dilaksanakan sebelum misa dimulai, bukan pada letaknya yang seperti sekarang ini, yaitu setelah doa umat. Lama-lama, persembahan tersebut dibawa hanya oleh orang yang mau komunis saja, sehingga mulai dimasukkanlah ke dalam misa. Di abad pertengahan, ritus ini sempat meredup karena partisipasi umat di masa ini cenderung terbatas. Lagi pula, umat semakin banyak, dan roti yang tidak beragi yang dibawa sendiri oleh umat menjadi tidak praktis lagi. Saat itu dibuatlah roti dalam bentuk hosti yang tentunya telah tersedia di gereja-gereja. Nah, barulah setelah Konsili Vatikan kedua dengan diterbitkannya buku Tata Perayaan Ekaristi tahun 1970, partisipasi umat kembali dikedepankan dan ritus perarakan persembahan dihidupkan kembali sebagaimana kita jumpai saat ini. Nah, lalu apa saja yang diarak sebagai persembahan dalam ritus ini? Yang pertama, yaitu roti dalam bentuk hosti yang ditempatkan di dalam sibori. Kemudian yang kedua, ada air serta anggur di dalam ampul. Air dan anggur ini mengingatkan kita kepada darah dan air yang keluar dari lambung Yesus di atas salib, dan juga mengingatkan kita pada persatuan antara keilahian dan kemanusiaan. Ketiga bahan tadi, hosti serta anggur yang dicampur sedikit air, akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat konsekrasi. Nah, selain itu dibawa juga persembahan berupa hasil bumi dan uang hasil kolekte. Allah adalah pemilik semesta dan manusia dipercaya untuk mengelola serta menikmati sebagian hasilnya. Oleh karena itu, maklumlah kalau kita mempersembahkan kepada Allah sebagian dari hasil bumi tersebut.
Hasil bumi ini bisa sangat tergantung pada daerah dan budaya masing-masing. Kalau di daerah tersebut berlimpah dengan buah, lalu bisa dipersembahkan buah. Tapi selain itu bisa juga misalnya cengkeh, daun teh, padi, tergantung pada usaha umat di daerah tersebut. Dengan semangat ini pula, janganlah kita menganggap kolekte sebagai beban, tapi sebagai ungkapan syukur dan kehendak untuk berpartisipasi dalam pelayanan gereja solider dengan orang-orang miskin. Terakhir, umumnya dibawa serta juga lilin, juga bunga. Keduanya ini hanya unsur dekoratif saja. Khususnya lilin sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Sebab fungsi lilin ini kan untuk mendampingi dan menunjukkan kehadiran tubuh dan darah Kristus. Sementara dalam ritus perarakan persembahan, roti dan anggur ini belum dikonsekrasi, sehingga tidak perlu didampingi atau ditunjukkan oleh lilin. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, di balik ritus perarakan persembahan ini, apa makna atau refleksi teologis yang bisa kita petik? Singkatnya, kita sedang melakukan pertukaran dengan Allah. Pertukaran ini tentu bukan transaksi yang seimbang. Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam berkat dan tentu saja keselamatan melalui putranya Yesus Kristus. Sebenarnya kita tidak mampu membalas kebaikan Allah lewat berbagai persembahan yang kita hantar ke depan altar ini. Dalam hal ini, yang penting bukan nilai dari bahan atau materi persembahannya, tapi sikap batin kita yang ingin bersyukur dan menanggapi kasih Allah. Seringkali kita mengikuti misa yang tidak ada ritus perarakan atau kolektenya. Lalu di situ apa yang kita persembahkan? Dalam hati kita masing-masing, sebenarnya kita dianjurkan untuk mempersembahkan seluruh hidup, kehendak, dan karya kita sehari-hari. Seperti kata Rasul Paulus, "Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Demikian katekese liturgi mengenai ritus perarakan persembahan kali ini. Tuhan memberkati.